Semuanya, jumpa lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk hari ini, pembelajaran kita mengenai tema keempat. Sepanjang tema keempat ini yang kita bahas adalah mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah cerita. Unsur-unsur itu, salah satunya untuk yang pertama kali kita bahas hari ini, di subtema pertama adalah mengenai tokoh dalam sebuah cerita. Yang akan kita bahas adalah tokoh dan juga kita akan mengomentari atau memberi pendapat mengenai tokoh dalam cerita. Oke, berbicara tentang tokoh. Tokoh itu adalah yang berperan di dalam sebuah cerita atau yang berperilaku dalam sebuah cerita. Tokoh itu tidak mesti hanya atau tidak selalu itu manusia. Bisa saja tokoh berupa hewan, contohnya dalam cerita fabel ya. Dalam cerita fabel misalnya kelinci dan kura-kura yang berlomba lari, itu cerita fabel ya. Ya tokohnya adalah kelinci dan kura-kura, contohnya seperti itu. Baiklah, di dalam sebuah cerita, tokoh yang kita kenal bisa saja ada dua jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping atau tokoh pembantu. Nah, selain dari tokoh utama dan tokoh pendamping atau tokoh pembantu itu, kita juga akan mengenal namanya tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, apa saja sih tokoh-tokoh itu? Apa maksudnya itu? Kita langsung saja ke penjelasan. Silakan disimak penjelasan berikut dan juga contoh mengenai tokoh di dalam sebuah cerita. Silakan diperhatikan. Selamat datang di tema keempat, subtema pertama. Di sini adalah penjelasan mengenai tokoh dalam cerita. Mari kita lihat unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita terlebih dahulu. Biasanya ada unsur-unsur yang penting, yaitu tema, ada tokoh, ada yang namanya latar, ada alur, ada sudut pandang pengarang. Nah, ada amanat atau pesan. Nah, ini adalah unsur-unsur yang utama biasanya ada dalam sebuah cerita. Ya, hari ini kita akan spesial membahas mengenai tokoh. Untuk unsur-unsur yang lainnya kita akan bahas di subtema yang ketiga. Kita mulai dari tokoh. Salah satu unsur yang paling penting tentu saja dalam sebuah cerita itu adalah tokoh. Kalau kita melihat sebuah film, kita membaca sebuah novel, sebuah dongeng, sebuah cerita apapun, atau karangan apapun, pasti harus ada tokoh di dalamnya. Kalau dalam sebuah cerita, sebuah film sudah tidak ada tokohnya, maka film itu atau cerita itu tidak akan pernah ada, tidak akan terbangun. Oke? Nah, jadi unsur yang membangun cerita itu adalah tokoh. Tokoh itu cukup penting dalam cerita, bukan cukup penting, sesungguhnya dia adalah yang utama dalam sebuah cerita. Nah, sesungguhnya pengertian tokoh itu adalah apa? Tokoh itu adalah si pelaku dalam sebuah cerita. Pelaku ini bisa seseorang yang berperan dalam cerita ataupun ya bisa disebut hewan atau binatang juga bisa yang berperan dalam sebuah cerita. Tidak mesti orang, tidak mesti dia harus manusia, namun dia bisa hewan, contohnya dalam cerita fabel. Baiklah, berdasarkan perannya, tokoh ini kita bisa bedakan lagi jadi dua bagian. Apa saja itu? Yaitu tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak muncul di dalam sebuah cerita atau sebuah film. Misalnya kalau kamu nonton film, dia tokoh utama, dia yang paling disoroti. Ya, kalau tokoh utama ini adalah tokoh yang tidak disorot, maka dia bukan namanya tokoh utama. Namanya adalah apa? Apakah ada tokoh lain dalam sebuah cerita selain tokoh utama? Tentu. Kita dalam sebuah cerita, kita selalu melihat ada tokoh yang lainnya, yaitu pendukung untuk tokoh utama, yaitu tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini tidak kalah penting dengan tokoh utama. Tokoh pembantu ini bukan hanya sekedar tambahan untuk memperbanyak atau memperpanjang cerita, sesungguhnya tidak juga. Karena dalam tokoh tambahan, dia memiliki peran yang khusus, yaitu mendukung karakter utama ini semakin menonjol. Nah, di tokoh utama, kita bisa artikan sebagai berikut. Ya, pada tokoh utamanya, kita bisa mengartikan bahwasanya tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi penentu tema dalam cerita. Tokoh tersebut adalah yang memerankan tema dalam cerita itu. Ya. Nah, dan biasanya selalu hadir dalam setiap peristiwa. Nah, seperti tadi yang sudah dibilang, tokoh utama selalu ada dalam setiap peristiwa. Ya, selalu ada kaitannya dengan tokoh utama kalau kita menonton film ataupun cerita. Oke? Tidaklah sulit untuk memahami sebuah tokoh.
Kalau ada tokoh utama, tokoh pendukung. Sekarang tokoh pendukung itu apa? Tokoh yang berperan untuk mendukung tokoh utama, seperti tadi yang sudah dikatakan. Ya, tokoh utama ini adalah tokoh yang mendukung menonjolnya karakter utama. Ada jenis-jenis tokoh dalam cerita. Ada orang menyebutnya tokoh yang baik, itu namanya protagonis. Ada orang menyebut antagonis, tokoh yang berlawanan dengan tokoh baik, yaitu tokoh yang berkarakter buruk tentunya. Ada tokoh tritagonis, di mana tokoh ini adalah tokoh yang berkarakter netral. Ya, netral dia tidak baiklah, tidak buruk juga. Namun dia adalah bisa disebut sebagai tokoh pendukung untuk protagonis dan untuk antagonis. Ya, kadang kita melihat sebuah film dia ada muncul tokoh yang lain selain tokoh utama dan tokoh pembantu, yaitu tokoh tritagonis. Ya, dia adalah yang mendukung tokoh protagonis dan antagonis. Nah, untuk itu, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum memberikan pendapat terhadap tokoh cerita. Nah, kita bisa berpendapat tokoh ini baik, tokoh ini buruk. Ya, tokoh yang biasanya kita ingin teladani, yang kita ingin tiru, ya tokoh yang berkarakter baik lah. Kita akan meneladani dan meniru semua kelakuannya ataupun ya yang dibawakan dalam perannya. Biasanya seperti itu. Dan yang biasanya dikagumi adalah tokoh yang protagonis. Tidak pernah orang mengagumi tokoh karakter jahat. Karena orang tidak suka dengan sesuatu yang jahat. Semua orang sesuatu yang baik. Ya. Walaupun dalam sebuah film ataupun dalam sebuah cerita, kita biasanya membaca atau menyaksikan sebuah cerita itu, biasanya kita akan melihat tokohnya. Ya, tokoh-tokoh mana, tokoh ini, kita memberikan komentar kepada tokoh buruk atau tokoh antagonis, kita memberikan komentar. Nah, inilah ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum memberikan komentar atau pendapat terhadap tokoh cerita. Pertama, kita harus membaca dulu keseluruhan cerita, ya, supaya kita memahami bagaimana tingkah laku dan karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Jangan membaca cerita hanya separuh saja, karena itu akan menimbulkan kesalahpahaman pada pemberian pendapat kepada tokoh. Memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh. Ya, kalau seperti ini, misalnya kalau ada tokoh yang baik, tentu saja perkataannya semuanya baik-baik, kelakuannya semuanya baik-baik, seperti itu ya, menunjukkan semua sisi kebaikan di dalam perannya. Namun kalau tokoh yang berkarakter buruk, tentu saja dia akan ya berkarakter buruk namanya, berarti dia perkataannya dari segi perkataannya juga kasar, tingkah lakunya, tampilannya semuanya pasti menunjukkan sisi yang negatif. Nah, atau sisi yang bertentangan dengan tokoh berkarakter baik. Oke, selain itu kita harus memperhatikan gambaran kehidupan tokoh yang dituliskan dalam cerita. Bagaimana gambaran kehidupan si tokoh ini dalam cerita? Ya, tokoh tersebut akan digambarkan dengan deskripsi yang sangat baik biasanya oleh si penulis di dalam sebuah cerita, sehingga orang yang membacanya akan bisa membayangkan bagaimana kehidupan yang digambarkan oleh si pengarang dalam cerita. Nah, tokoh-tokoh yang digambarkan tersebut, itulah yang akan bisa kita tarik dari sana pendapat kita mengenai tokoh. Jadi ada 3 hal yang harus kamu perhatikan sebelum kamu memberikan pendapat kepada seorang tokoh dalam cerita. Contohnya demikian. Contoh cara menuliskan pendapat terhadap tokoh. Ade dan Ade saudara kembar. Setiap malam, Adi selalu persiapan untuk besok ke sekolah, sedangkan Ade sering sekali hingga mau berangkat ke sekolah, baru menyiapkan segalanya. Tak heran Ade selalu ketinggalan buku pelajarannya dan ia selalu dihukum guru karena tidak disiplin. Ade sudah sering menasehati Ade, namun bukan hanya dia tidak peduli akan nasihat Ade, ia bahkan menyalahkan Ade yang tidak mengingatkannya. Nah, ketika kita membaca penggalan cerita tersebut, maka bagaimana kita memberikan pendapat terhadap tokoh? Tokoh Adi, kita akan memberikan pendapat ya kepada tokoh Adi setelah kita membaca dan memahami karakter yang dituliskan di dalam cerita tersebut. Maka untuk tokoh Adi, kita setuju ya dengan segala yang dilakukannya, terutama dia memberikan nasihat kepada si Ade. Kita setuju. Setuju di sini maksudnya kita setuju dengan seluruh gambaran sikapnya, ya, kelakuannya, perkataannya, dan dia patut dicontoh. Karena apa? Ini alasannya. Harus ada alasan, jangan hanya kamu memberikan pendapat, hanya setuju, tidak, ya. Alasannya apa? Kamu setuju dengan sikapnya si Adi yang tadi yang memberikan nasihat lah, yang
segalanya menyarankan kepada si Ade harus persiapan dan sebagainya. Karena ia sudah berusaha dengan baik memberikan nasihat kepada Ade, makanya kita setuju dengan sikap si Adi. Berarti Adi di sini adalah tokoh yang berkarakter baik. Bagaimana dengan tokoh yang berkarakter buruk, yaitu Ade? Oh, ini Ade ya, kita salah tulis, ini Ade. Jangan lupa, ini Ade, diganti. Ade. Kita tidak setuju dengan sikap Ade. Kenapa? Karena sikap Ade ini adalah sikap yang tidak disiplin. Tidak boleh ditiru. Kita harus memberikan pendapat demikian. Tidak setuju. Dan tidak boleh ditiru. Kenapa? Karena ia tidak disiplin dalam belajarnya sendiri. Bahkan ia menyalahkan orang lain yang sudah menasihatinya. Oke. Nah, demikianlah cara untuk menuliskan pendapat terhadap tokoh dalam cerita. Ini hanya penggalan cerita. Kalau penggalan cerita ya singkat saja ceritanya. Kalau ceritanya lebih panjang, misalnya ada beberapa lembar, ya kita harus membaca seluruhnya dulu, baru kita bisa menuliskan pendapatnya. Pendapat yang di sini kita tulis adalah berdasarkan gambaran karakter yang digambarkan oleh si penulis di dalam cerita. Kita tidak boleh memberikan pendapat asal-asalan atau mengarang-ngarang tanpa berkaitan dengan sikap perkataan yang sudah ditunjukkan atau digambarkan dalam cerita ya. Kita harus berpegangan atau berpatokan pada cerita. Oke? Baiklah, kita ke contoh. Di sini kamu boleh buka buku paket tema keempat halaman 6 sampai 7. Di sana ada sebuah cerita, silakan kamu baca cerita tersebut, lalu temukanlah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu. Tokoh dalam cerita itu kita bagi jadi 2. Temukan tokoh utamanya dan temukan tokoh pendukungnya. Selain itu, kamu juga boleh mencoba untuk memberikan pendapat terhadap tokoh. Tokoh yang kita berikan pendapat adalah tokoh Ayah Kupi. Dan yang kedua adalah tokoh yang bernama Kupi. Silakan kamu berlatih dengan kedua soal tersebut. Semuanya ditulis dan dijawab dengan benar berdasarkan teks bacaan yang kamu baca pada halaman 6 dan 7.